Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Fitria. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 3A. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang zakat dalam ekonomi Islam. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi zakat dalam ekonomi Islam. Zakat dalam ekonomi Islam ialah kewajiban ibadah harta yang diwajibkan atas umat Islam yang mampu untuk dikeluarkan sebagian dari hartanya kepada kelompok tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Dan zakat memiliki tujuan utama untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa dan menyeimbangkan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Syarat-syarat zakat itu yang pertama, Islam. Kedua, merdeka. Ketiga, memiliki harta yang mencapai nisab. Keempat, harta tersebut adalah miliknya penuh. Dan yang kelima, harta tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan pokok. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan, stabilisator sosial ekonomi, dan juga ibadah dan tanggung jawab moral. Dalam Al-Quran, perintah zakat disebutkan secara berulang, seringkali berdampingan dengan perintah sholat. Salah satunya ayat adalah dalam surah At-Taubah ayat 103, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Macam-macam zakat ini ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah ini adalah zakat wajib yang diberikan oleh umat Islam pada akhir Ramadan untuk membersihkan diri dan meningkatkan kesadaran sosial. Syarat wajib zakat ini, pertama Islam, kedua merdeka, ketiga memiliki harta yang mencukupi untuk kebutuhan pokok selama 1 hari, 4 memiliki kelebihan harta untuk dizakatkan. Besar zakat fitrah 1,5% kilogram beras atau makanan pokok lainnya seperti gandum, jagung, atau kurma. Uang senilai harga 2, kilogram beras sekitar 30.000 sampai 50.000. Makanan pokok lainnya dengan nilai setara. Kriteria makanan pokok itu beras, gandum, jagung, kurma, makanan pokok lainnya yang umum dikonsumsi. Kriteria penerima zakat fitri itu, pertama, fakir miskin. Yang kedua, ada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, anak yatim. Yang keempat, janda. Dan yang kelima, orang dengan keterbatasan. Waktu pembayaran zakat fitrah itu pertama, sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua itu pada malam hari sebelum Idul Fitri. Dan yang ketiga ini paling lambat sebelum khutbah sholat Idul Fitri. Dan selanjutnya yaitu yang kedua ini ada zakat mal. Zakat mal ialah salah satu jenis zakat wajib dalam Islam, yaitu zakat yang diberikan dari harta atau kekayaan yang dimiliki oleh kita. Ada beberapa penjelasan tentang zakat mal. Tujuan zakat mal ini, zakat mal bertujuan membersihkan harta dan jiwa kita dari sifat kikir dan tamak, dan juga meningkatkan kesadaran sosial kita dan kepedulian kita terhadap orang lain, dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Syarat wajib zakat mal ini, yang pertama harus Islam, kedua merdeka, ketiga memiliki harta yang mencapai nisab, dan yang keempat harta tersebut dimiliki selama 1 tahun hijriah, yang kelima harta tidak digunakan untuk kebutuhan pokok. Ada jenis-jenis harta yang dikenakan zakat mal. Yang pertama itu emas dan perak, kedua uang, ketiga harta perdagangan, keempat hasil pertanian, kelima peternakan, keenam harta tambang, dan yang ketujuh itu ada harta industri. Nisab zakat mal itu yang emas itu 85 gram dan perak itu 595 gram. Dan jika uang senilai harga emas atau perak tersebut. Besar zakat mal 2,5% dari total harta yang kita miliki. Harta perdagangan 2,5% dari keuntungan hasil perdagangan tersebut.
dan hasil pertanian, 2,5% irigasi jika menggunakan irigasi, dan 10% jika menggunakan hujan. Dalam konteks zakat hasil pertanian, istilah irigasi dan hujan merujuk pada cara pengairan tanaman. Kalau irigasi itu pengairan menggunakan sistem irigasi buatan seperti saluran air, pompa, dan lain-lain. Dan juga penggunaan air yang terkendali dan terjamin. Dan juga biaya pengairan tersebut ditanggung oleh petani itu sendiri. Jika menggunakan hujan, pengairan menggunakan air hujan secara alami, tidak menggunakan sistem irigasi buatan seperti tadi, saluran air, pompa gitu. Terus juga ketergantungan pada curah hujan. Waktu pembayaran zakat mal ini ada saat harta mencapai nisab, dan juga setiap tahun hijriah, dan juga kalau hasil pertanian itu saat kita melakukan panen dari hasil pertanian kita. Selanjutnya ada tujuan zakat. Tujuan zakat ini ada 4. Yang pertama, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat memang memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tujuan zakat ini berarti mengurangi jumlah orang miskin dan perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Ada beberapa tentang hal tersebut yang membantu kaum miskin. Zakat ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar kaum miskin, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Dengan mendapatkan bantuan zakat, kaum miskin dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan terhindar dari kemiskinan yang ekstrim. Juga meningkatkan kesempatan. Zakat dapat digunakan untuk membantu kaum miskin mendapatkan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan modal usaha. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan penghasilan mereka. Dan juga ada zakat ini bertujuan untuk membangun ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah milik masyarakat miskin. Dengan bantuan modal dan pelatihan, usaha mereka dapat berkembang dan menciptakan peluang kerja baru. Dan juga memperkuat rasa solidaritas. Zakat mendorong rasa solidaritas kita dan kepedulian kita antara anggota masyarakat. Orang kaya yang mengeluarkan zakat merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut. Sementara orang miskin merasa terbantu dan dapat mendapat dukungan dari masyarakat. Dan tujuan yang kedua itu ada mendorong keadilan sosial. Zakat mendorong keadilan sosial dengan mendistribusi kekayaan secara lebih merata di masyarakat. Tujuan zakat ini berarti menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Ada beberapa cara zakat mendorong keadilan sosial. Yang pertama itu membantu kaum marginal. Zakat bertujuan untuk membantu kaum miskin, fakir, anak yatim, dan kelompok marginal lainnya yang membutuhkan bantuan. Dengan mendapatkan bantuan zakat, mereka memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dan juga selanjutnya ada mencegah eksploitasi. Zakat membantu mencegah eksploitasi terhadap kaum miskin yang seringkali menjadi korban dalam sistem ekonomi yang tidak adil. Zakat memberikan mereka akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk mandiri. Dan juga ada memperkuat rasa solidaritas seperti tadi. Zakat membantu menumbuhkan rasa solidaritas dan kepedulian antar anggota masyarakat. Orang yang kaya yang mengeluarkan zakat merasa bertanggung jawab. Dan juga ada mendorong kesadaran sosial. Zakat mendorong kesadaran tentang pentingnya mengurangi kesenjangan dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan tujuan yang ketiga itu menjaga sirkulasi kekayaan. Ada beberapa bagian zakat menjaga sirkulasi kekayaan ini. Yang pertama, menghilangkan kekayaan stagnan.
Zakat menarik keluar sebagian kekayaan yang tersimpan di tangan orang kaya dan mengalirkannya ke masyarakat. Hal ini mencegah kekayaan terkumulasi di satu tempat dan menciptakan sirkulasi yang lebih sehat. Juga memberdayakan kaum miskin. Zakat digunakan untuk membantu kaum miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, meningkatkan keterampilan, dan menjalankan usaha. Dengan begitu, mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan menyerap kekayaan yang beredar di masyarakat. Selanjutnya juga ada meningkatkan daya beli. Zakat menambah daya beli masyarakat miskin dengan memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Mereka mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya juga ada mendorong investasi. Zakat dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil dan menengah milik masyarakat miskin. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Tujuan keempat untuk meningkatkan keberkahan dan ketentraman jiwa bagi yang menunaikannya. Keberkahan itu mensucikan jiwa dan harta. Zakat memiliki makna at-tahor yang berarti mensucikan. Zakat membersihkan jiwa dari kekikiran, keserakahan, dan ketamakan terhadap harta. Zakat juga mensucikan harta dari kekotoran dan menjadikan harta sebagai berkah bagi pemiliknya. Yang kedua itu meningkatkan keberkahan. Zakat memiliki makna al-barakatuh yang berarti keberkahan. Dengan mengeluarkan zakat, Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan keberkahan pada harta dan kehidupan pemilik harta tersebut. Keberkahan ini dapat berupa kelancaran rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan. Zakat juga menghindari pemilik harta dari bencana dan menjadikan harta tersebut sebagai alat kebaikan. Selanjutnya itu ada menumbuhkan rasa syukur dan kepedulian. Zakat mendorong rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Zakat juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dan mendorong untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ada pengelolaan distribusi zakat. Pengelolaan dan distribusi zakat merupakan proses penting untuk memastikan zakat yang terkumpul digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi yang menerimanya. Ada beberapa penjelasannya. Yang pertama itu pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat ini ada lembaga amil zakat LAS. LAS adalah lembaga yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. LAS biasanya dikelola oleh organisasi keagamaan, yayasan, atau lembaga swadaya masyarakat. Dan yang kedua ini ada mekanisme pengumpulan. LAS memiliki berbagai mekanisme pengumpulan zakat seperti kotak amal, website, aplikasi mobile, and program door-to-door. Transparansi dan akuntabilitas. LAS wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Mereka harus mempublikasi laporan keuangan dan penggunaan zakat secara berkala. Dan juga profesionalitas. LAS harus dikelola secara profesional dengan tim yang kompeten dan berpengalaman dalam mengelola zakat. Dan yang kedua, dan selanjutnya itu ada distribusi zakat. Asnaf. Zakat mendistribusikan kepada 8 asnaf atau golongan penerima zakat, yaitu yang pertama ada fakir, orang yang sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan. Yang kedua yaitu miskin, orang yang memiliki penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada amil, orang yang bekerja, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Dan yang keempat ini ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan. Dan yang kelima ada ghorim, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya. Dan yang keenam ada ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Dan yang ketiga fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dan selanjutnya ada rikob, orang yang
terikat perbudakan dan membutuhkan tebusan. Prioritas LAS ini biasanya memprioritaskan distribusi zakat kepada asnaf yang paling membutuhkan. Program dan kegiatannya yaitu LAS menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk mendistribusikan zakat seperti pemberian bantuan langsung, memberikan bantuan berupa seperti uang tunai, makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, dan juga program pemberdayaan, memberikan pelatihan, modal usaha, dan bantuan untuk mengembangkan usaha. Juga program pendidikan, memberikan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pembangunan sekolah. Prinsip distribusi zakat yaitu distribusi zakat ini keadilan. Distribusi zakat harus adil dan merata kepada semua asnaf yang berhak menerimanya, dan kemanfaatan distribusi zakat ini, zakat harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi penerima dan masyarakat. Transparansi, masyarakat harus diberi informasi tentang penggunaan zakat secara transparan, dan juga akuntabilitas. LAS harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi zakat tersebut. Kesimpulannya, pengelolaan dan distribusi zakat merupakan proses yang penting untuk memastikan zakat digunakan secara tepat dan bermanfaat yang berhak menerimanya. LAS berperan penting dalam pengelolaan dan mendistribusikan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, dampak zakat dalam ekonomi, yaitu yang pertama, meningkatkan konsumsi dan permintaan. Zakat dapat meningkatkan konsumsi dan permintaan dalam ekonomi. Tujuan zakat ini berarti meningkatkan jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa penjelasan yang lebih detailnya, yaitu meningkatkan daya beli. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mereka memiliki lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Hal ini meningkatkan daya beli mereka. Juga ada menghilangkan kesulitan ekonomi. Zakat membantu menghilangkan kesulitan ekonomi yang dialami oleh fakir miskin. Mereka tidak lagi harus mengeluarkan sebagian besar penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Juga dapat membantu perputaran uang. Zakat yang disalurkan kepada fakir miskin mengalir kembali ke pasar dalam bentuk pembelian barang atau jasa. Dan juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua itu dampaknya itu menurunkan tingkat pengangguran. Zakat dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Tujuan ini mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Penjelasannya itu membiayai program pelatihan kerja, memberikan modal usaha, meningkatkan permintaan dan menghilangkan kemiskinan. Contoh ya, bayangkan sebuah desa di mana banyak warga yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan dan modal usaha. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program pelatihan kerja untuk mengajarkan mereka keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Zakat juga dapat digunakan untuk memulai usaha sendiri dengan mengurangi pengangguran di desa tersebut. Kesimpulannya, zakat dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran dengan membiayai program pelatihan kerja, memberikan modal usaha, meningkatkan permintaan, dan menghilangkan kemiskinan. Zakat merupakan instrumen penting dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran zakat dalam ekonomi Islam. Ya, peran zakat ini ada 3. Yang pertama itu mekanisme redistribusi pendapatan. Zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dalam ekonomi.
Tujuan zakat ini berarti mengalirkan sebagian kekayaan dari orang kaya ke orang miskin, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Berikut ada penjelasan lebih detailnya. Yang pertama itu ada pengumpulan zakat. Zakat dikumpulkan dari orang-orang kaya yang telah memenuhi syarat, yaitu mereka memiliki harta mencapai nisab, batas minimum, dan telah mencapai haul, yaitu 1 tahun. Distribusi zakat. Zakat yang terkumpul kemudian mendistribusikan kepada 8 asnaf golongan penerima. Penerima yaitu zakat, yaitu fakir, yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, garim, ibnu sabil, fisabilillah, dan rikob. Mekanisme redistribusi. Zakat menjadikan alat untuk memindahkan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Hal ini mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang, dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih merata di masyarakat, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendistribusikan pendapatan melalui zakat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk peran zakat dalam ekonomi Islam itu yang kedua, pendorong pertumbuhan ekonomi. Zakat dapat menjadikan pendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme. Tujuan zakat ini berarti meningkatkan produktivitas konsumsi dan investasi di masyarakat. Ada beberapa penjelasan lebih detailnya, yaitu meningkatkan produktivitas. Zakat dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, lebih produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil berpengetahuan dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih berkualitas, sehingga meningkatkan produktivitas ekonomi. Peran zakat dalam ekonomi Islam yang ketiga ada stabilitas ekonomi makro. Zakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Tujuan zakat ini berarti mengurangi fluktuasi ekonomi yang berlebihan, mencegah resesi, dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil dan seimbang. Ada penjelasan yang lebih detailnya, yaitu yang pertama, menghilangkan kemiskinan. Zakat membantu mengurangi kemiskinan dengan menyalurkan bantuan kepada fakir miskin. Dengan terpenuhnya kebutuhan dasar, dapat meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mengurangi resiko resesi dan menstabilisasi ekonomi. Dan juga ada mencegah ketimbangan. Zakat berperan dalam mengurangi ketimbangan ekonomi. Selanjutnya ada menyediakan jaringan pengamanan sosial. Zakat dapat menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kesulitan ekonomi lainnya. Juga ada meningkatkan investasi. Zakat dapat digunakan untuk membiayai investasi di sektor real, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kesimpulannya, zakat dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan menghilangkan kemiskinan, mencegah ketimbangan, menyediakan jaringan pengamanan sosial, dan meningkatkan investasi. Zakat merupakan instrumen penting dan menciptakan ekonomi yang lebih stabil, seimbang, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada hubungan zakat dengan aspek lain. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi Islam. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam yang memiliki hubungan erat dengan prinsip ekonomi Islam lainnya. Zakat tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Ada beberapa hubungan zakat dengan prinsip ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid. Yang kedua itu ada keadilan, yang ketiga itu ada kepemilikan, dan yang keempat itu ada kebebasan ekonomi. Kelima ada keberlanjutan. Dari kesimpulan prinsip-prinsip ekonomi ini, kesimpulannya yaitu zakat merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang terintegrasi dengan berbagai prinsip ekonomi Islam lainnya. Zakat
menekankan pentingnya tauhid, keadilan, kepemilikan, kebebasan ekonomi, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan menerapkan zakat secara efektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Dan hubungan lainnya itu ada yang kedua, ada lembaga pengelolaan zakat. Lembaga pengelolaan zakat merupakan elemen penting dalam sistem zakat yang berperan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien. Ada beberapa hubungan zakat dengan lembaga pengelolaan zakat. Yang pertama itu pengumpulan zakat, pengelolaan zakat, distribusi zakat, program dan kegiatan, dan juga ada transparansi dan akuntabilitas, dan juga profesionalitas. Kesimpulannya, lembaga pengelolaan zakat berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem zakat. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan efisien. Lembaga pengelolaan zakat juga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Dan hubungannya yang ketiga, integrasi dengan kebijakan pemerintah. Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu pengelolaan zakat yang terstruktur. Dan pengelolaan ini maksudnya kayak lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat, Basnas, dan juga Las tadi yang sudah dijelaskan. Dan juga pemanfaatan zakat untuk program pemerintah. Peningkatan kemandirian lembaga zakat, peran pemerintah, dan pembinaan dan pengawasan. Dan juga integrasi zakat dalam kebijakan publik. Dan yang keempat ini hubungan dengan aspek lainnya itu zakat memiliki hubungan erat dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap aspek sosial dan ekonomi yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan. Yang pertama itu ada beberapa hubungan zakat dengan indikator kesejahteraan. Yang pertama ada pengentasan kemiskinan. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga ada peningkatan pendidikan. Yang keempat peningkatan kesempatan kerja dan penurunan ketimpangan dan juga peningkatan stabilitas sosial. Ketujuh ada pembangunan infrastruktur. Jadi kesimpulan dari hubungan dengan aspek lain yang keempat ini, zakat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap indikator kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan stabilitas sosial. Dengan menerapkan zakat secara efektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil. Dan stabilitas sosial. Dengan menerapkan zakat secara efektif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Kesimpulan dari materi yang terakhir ini, zakat dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan dari orang kaya muzaki ke orang miskin mustahik, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, zakat menjadi sumber dana untuk pengembangan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Zakat juga merupakan pilar sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan pilar sistem ekonomi Islam, memastikan sirkulasi pilar sistem ekonomi Islam, memastikan dengan mendukung kemandirian ekonomi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Zakat berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang lebih stabil. Saya kira cukup penjelasan tentang materi zakat dalam ekonomi Islam. Apabila ada salah kata
dan pemahaman yang belum dimengerti, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.